berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Tahu putusan nih, mau lagi rampung rapat kok. Ya, kabarnya kan ada penolakan dari pihak MK. Ya enggak apa-apa. Kalau keputusan MK ya tanya MK ya. Mungkin tanggapan dari Mas Gibran sendiri Tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti loh, dari tadi kan rapat. Karena saya yang mengira bahwa ini adalah. Nah, makanya jangan mengira-ngira itu loh ya. Jangan mengira-ngira, jangan menuduh-nuduh, jangan demo. Habis demo saya samperin, nggak tahu demonya apa. Itu loh ya. Tapi tadi ada tulisan kami muak dengan dinasti, politik dinasti seperti itu, Mas. Ya silakan. Kan semua masukan warga kami terima, Bu. Muaknya kenapa? Kenapa datang ke rumah saya tanya kan. Wah, nggak tahu, Mas. Ya udah, Bu, pulang aja gitu kan. Tapi Mas Gibran merasa ini siapa atau mungkin dari mana gitu, Mas? Dari mana siapa? Yang melakukan aksi tadi. Malah nggak usah dibahas lah ya. Yang penting saya sudah bertemu dengan Bapak Ibu yang demo tadi, sudah saya tanyakan keluhannya apa, tidak ada keluhan ya. Gitu nggih. Wes clear ya, wes aja bahas MK terus ya. MK itu putusannya ya di MK, tanya orang MK, tanya penggugatnya atau tanya ke pakar hukum nggih. Pak, kan sempat muncul isu Mahkamah Keluarga. Tanggapan Pak Wali sekarang terhadap mereka yang munculin tentang tidak ada tanggapan, tidak perlu dipleset-plesetkan seperti itu. Nanti warga resah. Ini loh, kita kan fokus pembangunan nih loh. Aku ngerti gagas loh, ditolak apa diterima. Ini lagi ngerti aku nek ditolak. Beres loh. Wes, mulai. siapa? Gibran gagal jadi wakil Prabowo. MK tolak gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Kesempatan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden pupus sudah. Hal itu setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK menolak syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Usia Gibran saat ini 36 tahun. Adapun usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat, Senin 15 Oktober 2023. Putusan ini diketok oleh 9 hakim konstitusi. 2 hakim MK yaitu Guntur Hamzah dan Soehartoyo mengajukan dissenting opinion. Mahkamah berpendapat penentuan usia minimal capres-cawapres menjadi ranah pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah kata Hakim Saldi Isro tidak dapat menentukan batas usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden karena dimungkinkan adanya dinamika di kemudian hari. Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sendiri berbunyi, persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Adapun uji materi batas usia minimal capres-cawapres diajukan oleh sejumlah pemohon. Perkara nomor 29 PUU 21/2023 diajukan oleh kader PSI Dedek Prayudi pada 16 Maret 2023 yang meminta batas usia minimum capres-cawapres dikembalikan ke 35 tahun. PSI menganggap ketentuan saat ini diskriminatif. Selain PSI, gugatan ini dimohonkan oleh beberapa kader partai berlambang bunga mawar itu, yakni Antoni Winza Prabowo, Danik Eka Rahmaning Tias, Dedek Prayudi, dan Mikhail Gorbachev. Mereka menilai batas usia 40 tahun bertentangan dengan moralitas dan rasionalitas karena menimbulkan bibit-bibit diskriminasi sebagaimana termuat dalam pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Mereka beranggapan Belid itu berpotensi merugikan 21,2 juta hak konstitusional anak muda Indonesia usia 35-39 tahun yang dapat dipilih pada pemilu 2024 nanti. Aturan soal batas usia capres-cawapres juga digugat oleh Partai Garuda yang tercatat sebagai perkara nomor 51/PUU 21/2023. Partai Garuda meminta supaya pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi syarat alternatif selain usia minimum 40 tahun. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka enggan menjawab mengenai hasil sidang batas usia capres dan cawapres oleh Mahkamah Konstitusi yang diputuskan hari ini.
Sebelumnya, Gibran sempat mengomentari plesetan Mahkamah Keluarga yang dicuitkan mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli. Gibran menjawab santai soal itu, dia menyebut biar warga yang menilai. Gibran mengaku tidak akan menyanggah plesetan itu. Dirinya menerima itu merupakan masukan dari warga. Sebagaimana diketahui, ramainya nama Gibran yang disandingkan dengan bakal calon Presiden Prabowo Subianto belakangan marak di jagat maya. Hal itu setelah ada kelompok relawan yang mendorong Gibran agar bersedia untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Salah satu kelompok relawan yang mengusulkan nama Gibran sebagai cawapres Prabowo yakni relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi. Samawi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto dan berharap Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Prabowo yang hadir dalam acara yang digelar di Kertanegara 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Sabtu 7 Oktober lalu itu menyebut akan menindaklanjuti usulan tersebut. Karpet merah Gibran. Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan putusan yang telah dinanti-nantikan dan begitu menyita perhatian publik karena menyangkut pemilu presiden 2024. Mahkamah menyatakan batas usia calon presiden, calon wakil presiden, capres, cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK Jakarta, Senin 16 Oktober 2023. Uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan batas usia capres-cawapres itu terregistrasi dengan sejumlah perkara. Namun, yang dikabulkan sebagian ialah gugatan nomor 90/PUU-21 Romawi _2023 yang diajukan oleh mahasiswa Universitas 11 Maret atau UNS Solo bernama Almas Sakibiru Rea. Sedangkan gugatan yang diajukan oleh pemohon lain seperti Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah ditolak oleh MK. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menuturkan dua putusan yang menyangkut isu konstitusionalitas yang sama bisa berbeda hasilnya berdasarkan petitum yang dimohonkan. Gugatan mahasiswa UNS ini dinilai berbeda meskipun berkaitan juga dengan pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilihan Umum karena tidak sibuk mempersoalkan batas usia yang merupakan open legal policy atau ranah pembuat undang-undang. Almas memohon agar pasal 169 huruf Q dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Permohonan Almas rupanya sejalan dengan penilaian mahkamah bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional inkasu sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun. Putusan MK ini haruslah didukung karena dasar pertimbangannya masuk akal dan argumentasinya juga sesuai. Setiap pejabat negara termasuk itu kepala daerah tentu berhak mengikuti kontestasi RI 1 dan RI 2. Mereka paling tidak sudah pernah mengelola suatu daerah sekalipun secara usia belum genap 40 tahun. Dan ketika akan memimpin suatu daerah, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan rakyat lewat sebuah ajang pemilihan. Putusan MK atas gugatan nomor 90/PUU-21 Romawi _2023 ini sekaligus menjadi karpet merah bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu sejak lama sudah digadang-gadang menjadi pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Kini tinggal bagaimana Gibran memaknai karpet merah tersebut. Kader PDI Perjuangan itu bisa saja menerima pinangan Prabowo dan di saat bersamaan memanaskan situasi dengan Partai Banteng Moncong Putih. Situasi panas akan tercipta lantaran PDI Perjuangan sudah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Pilihan selanjutnya tentu yang lebih aman adalah Gibran menolak tawaran Prabowo. Apapun pilihannya, semua tentu berpulang ke Gibran. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan hanya mengharapkan para kontestan Pilpres 2024 ialah putra-putri terbaik bangsa.
Siapapun yang datang ke meja Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI untuk mendaftar sebagai Capres-Cawapres pada 19-25 Oktober mendatang haruslah yang berkomitmen menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan melulu urusan syahwat kekuasaan asal gua menang.